Halo semeton, niki video berikutnya atau audio berikutnya dari ringkasan buku Good to Great adalah seorang CEO yang bernama David Maxwell yang berhasil membuat perusahaannya dari bagus menjadi hebat. Saat David Maxwell menjadi CEO Fannie Mae pada 1981, perusahaan ini merugi $1 juta setiap hari bisnisnya. Selama 9 tahun berikut, Maxwell mengubah Fannie Mae menjadi perusahaan berkultur kinerja tinggi yang menandingi firma-firma Wall Street terbaik dan meraup $4 juta per hari bisnis. Wow. Dan mengalahkan pasar umum dengan rasio 3,8:1. Maxwell pensiun kalau dia masih berkinerja prima, sebab dia merasa perusahaan akan tercederai apabila dia tinggal terlalu lama. Maxwell pun menyerahkan perusahaan kepada seorang penerus yang sama cakapnya. Penerusnya bernama Jim Johnson. Nah, tak lama setelah itu paket pensiun Maxwell yang tumbuh hingga bernilai $20 juta berdasarkan kinerja spektakuler Fannie Mae menjadi poin kontroversi di Kongres. Nah, kemudian karena kinerja spektakulernya itu menjadi kontroversi, Maxwell merespon dengan menulis sepucuk surat kepada penerusnya, di mana dia mengungkapkan keprihatinan bahwa kontroversi itu akan memicu reaksi negatif di Washington yang bisa membahayakan masa depan perusahaan. Dia kemudian menginstruksikan Johnson, penerusnya, untuk tidak membayarkan sisa saldo yang ada $5,5 juta dan meminta seluruh jumlah itu disumbangkan kepada Yayasan Fannie Mae untuk perumahan bagi kalangan berpenghasilan rendah. Nah, David Maxwell, CEO yang Tiang ceritakan di audio sebelumnya, seperti Darwin Smith juga dan Coleman Mockler, menunjukkan ciri-ciri kunci para pemimpin level 5. Seperti saya sebutkan juga sebelumnya, pemimpin level 5 ini sangat penting bagi perusahaan, yaitu ambisi pertama-tama dan terutama untuk perusahaan, dan kepedulian terhadap sukses perusahaan ketimbang terhadap kekayaan diri sendiri dan popularitas pribadi. Nah, para pemimpin level 5 ini ingin melihat perusahaan menjadi lebih sukses lagi di generasi berikut. Senang dengan gagasan bahwa kebanyakan orang bahkan tidak akan tahu betapa akar kesuksesan perusahaan sejatinya bisa dirunut ke upaya mereka. Salah satu pemimpin level 5 bilangnya kayak gini, "Saya ingin memandang jauh dari beranda saya ke salah satu perusahaan hebat di dunia satu hari nanti dan mampu berkata, 'Saya dulu bekerja di sana.'" Nah, itulah. Sementara para pemimpin perusahaan pembanding lebih peduli dengan reputasi diri mereka sendiri untuk mencapai keagungan pribadi, sehingga mereka kerap gagal menyiapkan perusahaan bagi generasi berikutnya. Nah, itulah bedanya perusahaan bagus dan perusahaan hebat. Mereka memiliki CEO di level 5. Kemudian lihat saja kasus Rubbermaid, satu perusahaan pembanding dari perusahaan hebat ini tak lestari yang tumbuh dari bukan apa-apa menjadi nomor 1 di daftar tahunan perusahaan paling dikagumi di Amerika versi Fortune. Untuk kemudian dengan laju sama cepatnya tercerai-berai begitu mengenaskan hingga harus diakuisisi oleh Newell untuk menyelamatkan diri. Nah, arsitek dari kisah luar biasa ini seorang pemimpin karismatis dan brilian bernama Stanley Gold, menjadi sinonim pada akhir 1980-an dengan kesuksesan perusahaan. Nah, penulis mengumpulkan 312 artikel yang dikumpulkan tentang Rubbermaid. Gold muncul sebagai seorang eksekutif bermotivasi kuat yang berwatak egois. Bahkan dalam satu artikel dia merespon tuduhan menjadi tiran dengan pernyataan, "Ya, saya seorang tiran yang tulus." Di artikel lain, diambil langsung dari komentar-komentar langsungnya tentang memandu perubahan. Kata sayanya dalam pidatonya itu muncul 44 kali. Artinya berapa keras egonya dia.
Akan tetapi inilah kuncinya, Gould tidak meninggalkan perusahaan yang tetap akan hebat tanpa dia. Memang selama dia memimpin, perusahaannya sangat bagus kinerjanya. Penerus terpilihnya hanya bertahan setahun menjabat dan pengganti berikutnya menghadapi satu tim manajemen yang demikian kurus, sehingga dia sementara waktu harus mengemban 4 jabatan seraya kelang kabut mencari eksekutif baru. Nah, itulah bedanya pemimpin level 5 dan pemimpin bukan level 5 atau pemimpin level 4. Jadi ketika menurut buku ini, ketika Semeton ingin memimpin perusahaan Semeton, jadilah pemimpin level 5 yang tidak terlalu mementingkan popularitas diri sendiri, melainkan mementingkan perusahaan. Segala upaya dilakukan untuk perusahaan walaupun dengan risiko tidak terkenal. Baik, demikian dulu Semeton, ringkasannya sudah sampai halaman 34. Kita sambung lagi di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika berkenan, dimohon untuk bantu subscribe-nya dan bagikan kepada Semeton-semeton yang lain. Om Santi Santi Santi. Om.